Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Yang kami hormati Kepala Kantor Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur Bapak Kiai Haji Muhammad Ali, yang kami hormati staf Masjid Raya Al-Azhar Jakarta Timur, imam sholat rawatib, muadzin serta para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi muhkamatit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, para jamaah sekalian, bahwa jumlah atau bilangan dalam Islam yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya adalah 12. Di mana jumlah ini Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dan dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram atau bulan hurum, di mana para jamaah sekalian, haram ini apabila kita dalami, kita pelajari, adalah suatu perkara untuk menjaga kehormatan diri kita sebagai kaum muslim. Kata haram berasal dari kata hurmah, dan dalam bahasa Indonesia hormat artinya penghormatan atau kemuliaan. Misal, contoh, ketika ada suatu larangan di dalam fikih, dilarang memakan ini, dilarang membunuh, dilarang menjatuhkan nyawa, dilarang untuk menggunjing, menggibah, dan yang lain sebagainya. Ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena hal ini jika tidak dilakukan oleh kita semua, maka akan menjaga kehormatan kita sebagai kaum muslim. Makanya disebut perkara yang haram, perkara yang apabila ditinggalkan oleh kita, maka kehormatan kita sebagai kaum muslim tidak akan jatuh. Nah, di sini perkaranya adalah terdapat 4 bulan haram di antara 12 bulan yang Allah tentukan. Bulan tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian bulan Rajab. Nah, alhamdulillah para jamaah sekalian, pada hari ini kita berada di tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, yang pada tahun ini alhamdulillah juga bertepatan dengan tahun baru Masehi, ketika 1 Januari bertepatan dengan 1 Rajab. Ketika 2 Januari pada hari ini bertepatan dengan 2 Rajab 1446 Hijriah. Seperti itu. Kemudian di ayat surat At-Taubah ayat 36 ini dijelaskan bahwa di potongan ayatnya, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu sekalian di dalamnya. Di dalam ini maksudnya di dalam yang 4 bulan ini adalah untuk melukai dirimu sendiri. Melukai dirimu sendiri ini bisa termasuk saling membunuh, jika seorang manusia dengan manusia yang lainnya, kemudian saling menjelek-jelekan, saling menggunjing, seperti itu. Hal yang ini tidak diperbolehkan ketika masuk dalam bulan haram. Dan konteks besarnya adalah dilarang berperang, memicu perang, kecuali untuk defensif, artinya untuk mempertahankan diri. Nah, di dalam bulan yang 4 ini dilarang untuk berperang dan untuk melukai sesama kaum muslim. Kemudian yang kedua adalah dilipat gandakannya pahala dan amal ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Seperti misal para jamaah melakukan sholat duha, pahalanya dilipat gandakan. Kemudian para jamaah melakukan sholat qiyamul lail, pahalanya dilipat gandakan. Hal ini dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas dalam kitabnya untuk membahas surat At-Taubah ayat 36 tersebut.
Selain pahalanya yang dilipat gandakan para jamaah sekalian, dosanya pun dilipat gandakan. Ketika para jamaah gibah, ketika ada seseorang yang menjatuhkan nyawa kaum muslim yang lainnya, kemudian mencuri, minum khamar dan yang lain sebagainya, dosanya dilipat gandakan ketika berada di bulan 4 yang haram ini. Kemudian para jamaah sekalian, poin intinya adalah hal ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, ulama kesayangan kita, ulama kebesaran kita, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dikatakan dalam kitab Tabyinul Ajib biha fi syahri Rajab bima warada fi syahri Rajab, dikatakan bahwa Ibnu Hajar bilang bahwa tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun riwayat yang membicarakan keutamaan di bulan Rajab ini, entah itu untuk berpuasa satu hari di bulan Rajab atau puasa di salah satu hari yang ada di bulan Rajab, kemudian mendirikan qiyamul lail. Hadis sahih tidak ada yang bisa dijadikan untuk acuan kita dalam mengambil keutamaan bulan Rajab ini, para jamaah sekalian. Tapi di sisi lain, para ulama kita, ulama salafi kita yang berasal dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, kemudian sebagian besar dari mazhab Hambali, ketika datangnya bulan hurum, bulan haram yang 4 ini, beliau senang sekali melakukan peningkatan ibadah-ibadah sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Salah satunya berpuasa di bulan haram, kemudian qiyamul lail, kemudian mendirikan sholat-sholat sunnah yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Nah, ini beliau-beliaulah yang meningkatkan keimanan di bulan-bulan yang haram ini. Salah satu ulamanya yakni ada Hasan Basri, kemudian ada Ibnu Umar, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri. Nah, beliau-beliau ini ulama-ulama yang ketika datang bulan haram menguatkan keimanannya dengan melakukan sunnah-sunnah yang Nabi kerjakan. Seperti itu para jamaah sekalian. Nah, pada titiknya adalah ketika datangnya bulan Rajab ini merupakan salah satu bentuk training kita juga untuk menghadapi bulan Ramadan di bulan yang akan datang. Kurang lebih 57 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan tidak terasa. Oleh karena itu, bulan Rajab ini mari kita jadikan sebagai training kita untuk melatih kesiapan keimanan kita, melatih kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan sunnah lainnya agar ibadah kita nanti di bulan Ramadan bisa maksimal dan lebih maksimal lagi dari bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, terakhir kami himbau untuk para jamaah sekalian dan untuk Al-Fakir khususnya untuk sama-sama terus meningkatkan keimanan kita, amal-amalan kita, amal sunnah kita, terutama masuk di bulan Rajab ini untuk terus meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi kepribadian atau memiliki ketakwaan yang terus meningkat. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadit taqwa. Mungkin itu yang dapat Fakir sampaikan. Semoga dapat mengambil manfaat dan menambah semangat dan keimanan kita di bulan Rajab untuk mempersiapkan Ramadan kita di 57 hari yang akan datang dan terus meningkatkan kita hari demi hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.